bacalah surat Baqarah, sesungguhnya ia membawa barakah. Yang tidak membacanya akan menyesal. Bacalah surat Al-Baqarah karena ia akan menjaga kamu daripada sihir atau jin. Hal baginda Rasulullah mengatakan kepada Ubay bin Ka'ab, wahai Ubay, ayat apa yang paling afdal dalam Al-Quran? Kata Ubay, Allah dan Rasulnya yang tahu. Nabi tanya balik, ya Ubay, ayat apa yang paling baik dalam Al-Quran? Katanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Ubay bin Ka'ab jawab jawaban seperti itu hormat. Lebih baik dia mendengar jawaban daripada Rasulullah daripada apa yang dia tahu, karena pastinya jawaban Nabi lebih tepat berbandingkan dengan apa yang dia akan jawab. Makanya dia tidak mengatakan ayat yang dimaksud, tidak menjawab, diserahkan kepada Allah dan Rasulnya karena ingin mendapatkan jawaban yang paling benar. Tanya kali yang ketiga, ya Ubay, ayat apa yang paling baik dalam Al-Quran? Maka kata Ubay, ayatul kursi. Maka ditepuk dadanya oleh Nabi SAW. Dipegang saya punya bahu, saya rasa sejuknya tangan Nabi dalam dada saya. Katanya, liyahnakal ilmu ya Abul Mundhir, tuahlah kamu wahai Abu Mundhir dengan ilmu yang kamu ada ketika menjawab dengan jawaban yang betul. Oleh sebab itu kalau ditanya sama ustadz, sama yang berani jawab, tapi biasanya orang takut jawab, takut salah deh. Tapi kalau ustadz tanya dijawab itu, yang ustadznya seronok, gurunya seronok. Saya tanya boleh? Kalau Rasulullah mendoakan kepada Ubay bin Ka'ab ketika ditanya, dan benar ini mengenai kemuliaan ayat Al-Kursi. Gal barang siapa yang membaca ayat kursi selepas salat, maka tiada yang menghalang dia untuk masuk surga kecuali kematian. Oleh hal digalakkan baca ayat kursi setiap kali selepas sembahyang. Dianjurkan baca ayat kursi ketika hendak tidur. Dianjurkan baca ayat kursi ketika masuk rumah. Nah, dalam riwayat yang dikatakan Jibril turun kepada baginda Rasulullah membawa wahyu. Katanya hari ini malaikat turun umpama awan, yakni banyak malaikat yang turun yang tak pernah turun kecuali turunnya hari ini. Kata baginda Rasulullah SAW, disebabkan oleh karena dua ayat dalam surat Al-Baqarah yang tak pernah ada kemuliaan dan keagungannya pada ayat-ayat atau pada wahyu-wahyu yang terdahulu sebelum Nabi Muhammad SAW, yaitu akhir surat Al-Baqarah. Yani turunnya diiringi oleh sekian ramai malaikat. Apa itu? Amanar Rasul sampai akhirnya. Oleh hada digalakkan untuk kita membaca ayat kursi dan juga membaca akhir surat Al-Baqarah. Amanar Rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat 'alaiha maktasabat rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Dua ayat. Kata baginda Rasulullah, yang baca dua ayat ini kafatah. Kafatah maksudnya dua ayat ini akan mencukupkan orang yang membacanya. Apa maksud mencukupkan? Satu, dimaknai orang itu dicukupkan daripada segala bahaya. Dua, orang itu dicukupkan daripada pahala qiyamul lail, yakni pahalanya sama dengan orang qiyamul lail yang membaca akhir surat Al-Baqarah. Yang ketiga adalah dicukupkan segala keperluan dan hajatnya kalau membaca surat atau dua ayat tadi, yakni dijadikan wasilah untuk mendapatkan dari Allah kabul hajat kita membaca dua ayat akhir surat Al-Baqarah tadi. Paham dong?
Nah, kita dah hafal, saya yakin gitu. Tapi jangan ditinggalkan, khususnya dibaca sebelum tidur. Apa tujuannya? Dapat husnul khatimah. Kan dicukupkan kan? Kalau orang tidur itu apa yang diharapkan oleh orang tidur? Dia tak tahu dia akan bangkit atau tidak. Apa yang diharapkan di saat dia sudah tidak sadar? Ya kalau pergi dalam keadaan yang baik. Yang dia takut kalau dia dalam keadaan tidak baik. Maka untuk dia terselamat daripada apa yang ditakutkan saat dia tidur, yaitu su'ul khatimah, baca surat tadi untuk mendapatkan husnul khatimah.